Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, dan semoga kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Meskipun bulan Syawalnya sudah habis, kita sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah, bulan haji. Dzulqa'dah kemudian masuk Dzulhijjah. Meminta maaf memang tidak ada kaitan dengan bulan Syawal, Bapak Ibu ya. Tapi ada tradisi kita itu mengucapkan minal aidin wal faizin. Ada tradisi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada tradisi mohon maaf lahir dan batin. Itu semua tidak menyalahi aturan agama. Jadi nggak perlu kita nyari dalilnya apa itu, nggak usah. Ada satu hadis Nabi secara garis besar mengatakan, man kana lahu madhlamatun li akhi. Barang siapa yang punya zalim kepada saudaranya, min irdin, apakah itu zalimnya berkaitan dengan harga diri, merendahkan, menghina, ucapan yang menghina, au syai'in, ataupun apapun, kata Nabi, falyatahallal minhul yaum, maka mintalah halal hari ini. Jadi itu ajaran Islam. Orang minta halal, minta maaf itu ajaran Islam. Apalagi kalau kita memang betul memiliki zalim, pernah salah kepada orang, itu harus minta maaf. Sebelum, kata Nabi, sebelum nanti tidak diterima lagi dinar dan dirham, tidak diterima. Yang ada adalah kalau dia punya pahala, maka dia memberikan pahala kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya tidak dia miliki, sudah habis pahalanya, maka dia akan mengambil dosa orang yang dizalimi. Nah, ini hukum dasarnya. Riwayatnya begitu. Orang kalau punya zalim harus minta maaf kepada orang yang dizalimi. Lalu muncul ada kebiasaan orang Indonesia Idul Fitri minta maaf. Ya bagus, berarti bagus. Tapi minta maaf itu tidak harus nunggu bulan Syawal. Tapi bukan berarti orang yang minta maaf bulan Syawal salah. Justru itu sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum kita masuk pembahasan, okay. Di kita, okay, kita itu punya ulama, ada ulama hadis, ada ulama fikih. Orang yang ahli hadis belum tentu ahli fikih, Pak. Orang yang ahli hadis belum tentu ahli fikih. Okay. Maka di dunia fikih, di dunia ilmu keislaman ini, yang masyhur dengan kefikihannya adalah 4 imam itu: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak ada orang itu yang mengatakan begini, saya ikut mazhabnya Imam Bukhari. Gak ada. Karena memang Imam Bukhari itu ulama hadis. Beliau konsennya adalah mencari hadis, nulis hadis, memastikan ini hadis sahih. Nanti yang mengolah hadis sahih itu ya para ulama-ulama ahli fikih itu. Bukan berarti beliau tidak ngerti ilmu fikih, enggak. Tapi lebih dominan beliau adalah ahli hadis. Termasuk Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi punya kitab namanya Sunan Tirmidzi. Beliau sering sekali mengatakan, qala ahlul ilm, para ulama mengatakan hukumnya bla 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 bla. Beliau nukil dari ulama ahli fikih. Nah, kadang-kadang hadirin di zaman kita ini kita kenal si A, si B, hadisnya banyak, belum tentu dia ahli fikih, belum tentu. Sehingga apa? Kadang-kadang beliau-beliau itu memfatwakan yang aneh. Loh, kok aneh ya? Saya contohkan yang aneh. Ramadan Bapak Ibu mau taraweh 8 silakan, mau taraweh 20 silakan. Tapi ada beberapa ustadz yang mengatakan begini, orang yang taraweh 20 itu sama saja menambahi rokaat pada sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh. Nah itu bahaya itu, Pak. Kenapa? Kalau kita sholat isya sengaja 5 rokaat, waduh bahaya itu. Beliau menyamakan orang yang sholat tarawih lebih dari 8 itu ibaratnya sholat isya 5 rokaat. Apa yang harus kita katakan? Beliau hafal hadis tapi nggak ngerti fikih. Kita kembalikan lagi. Sudah masyhur. Siapakah yang pertama kali memiliki inisiasi sholat tarawih 20 rakaat imamnya 1 berjamaah? Umar bin Khattab. Pertanyaannya, di saat Umar bin Khattab memberikan kebijakan sholat tarawih 20 rakaat, itu para ulamanya sahabat masih hidup semua, Pak. Bahkan yang meriwayatkan hadis Nabi saya tidak pernah melihat Nabi sholat lebih dari 8 rakaat baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, masih hidup. Siapa? Aisyah masih hidup. Pertanyaannya, kenapa nggak ada yang protes? Segitu banyak ulama para sahabat, kenapa nggak ada yang protes satupun? Ngikut semua. Berarti itu apa? Dalam sumber hukum Islam namanya ijma itu. Seluruh sahabat sepakat bahwa itu boleh. Nah, seluruh sahabat. Karena sahabat tidak seperti kita, Pak. Kita kadang-kadang nggak enak lah ngebantah. Nggak ada sahabat begitu itu. Pernah. Umar bin Khattab itu pidato. Wahai para perempuan, dikumpulin perempuan di Masjid Nabawi. Wahai para perempuan, jangan mahal-mahal kalau ngasih mahar. Saya mau bikin peraturan pembatasan mahar. Ngacung seorang perempuan. Wahai Umar bin Khattab, berani-beraninya kamu membatasi mahar. Allah saja nggak batasin, kenapa kamu batasin mahar? Oh iya ya. Ya sudah, nggak jadi. Dia yang betul, Umar yang salah. Udah mundur Umar. Itu sahabat Nabi, Pak. Pasti diprotes. Kalau ada yang salah pasti diprotes. Ketika nggak ada yang protes, itu namanya ijma. Maka itu pilihan. Bapak mau tarawih 20 silakan, mau 8 silakan. Tapi jangan pernah memfatwakan yang lebih dari 8 itu sama saja menambah rakaat. Itu salah besar. Berarti kita meremehkan ilmunya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ini apa penyebabnya? Beliau ahli hadis, ngerti hadis tapi bukan ahli fikih, nggak punya perangkat fikihnya, sehingga apa? Fatwanya kadang-kadang aneh. Dulu ada ulama dulu sempat heboh di internasional. Ada yang memfatwakan orang Palestina harus hijrah dari Palestina semua. Nah, itu mah senang Israel itu mah. Nggak usah perang. Karena Palestina sudah menjadi darul kuffar, sebagai negerinya orang kafir. Harus hijrah dari Palestina. Ditentang ulama-ulama ahli fikih. Kenapa terjadi fatwa seperti itu? Itu biasanya beliau ahli hadis, tidak ahli fikih. Nah, jadi hati-hati, tidak mesti orang hadisnya banyak terus bisa mengambil hukum. Paling aman ikut ulama. Oh, ulama mengatakan begini, ya sudah, kita ikuti. Ada 4 mazhab itu bukan berarti menuhankan Imam Syafi'i. Itu secara kebetulan imam-imam atau ulama-ulama besar sesudah Hanafi, sesudah Maliki, itu pendapatnya cocok dengan 4 orang itu, sehingga terbentuk dengan alami. Sehingga bukan berarti mereka selalu sama, kadang-kadang juga mereka menyalahkan imamnya. Kadang-kadang tidak cocok. Menyampaikan, misalkan Imam Ghazali, kalau tidak salah dalam kitab Toharonya beliau mengatakan, seandainya saja Imam Syafi'i itu bab toharonya kayak Imam Malik yang lebih ringan. Itu kan berarti beliau menyampaikan lebih setuju ke Imam Malik kalau bab toharo. Kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi ulama-ulama itu alami sekali ketika mengeluarkan pendapatnya, cocok dengan Imam Syafi'i, rata-rata cocok, maka disebutnya ulama Syafi'i, dan seterusnya. Makanya kadang-kadang keluar fatwa yang aneh-aneh. Itu berarti kadang-kadang perbendaharaan fikihnya kurang, sehingga fatwanya terasa aneh. Kan ada yang menyuarakan doa setelah sholat itu tidak ada dasarnya. Loh, kan kaget kita, loh kok bisa begitu ya? Dari mana itu fatwa? Nah itu kadang-kadang sembrono, beliau itu sembrono. Bagaimana tidak ada dalilnya? Misalkan Nabi bersabda ada doa yang sangat mustajab. Yang pertama, dubura kulli sholatil maktubat, yaitu selepas sholat fardu. Yang kedua adalah fi jaufil lail, di tengah malam. Itu kan satu hadis bahwa doa habis sholat itu masyru'. Misalkan lagi Nabi bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, inni la uhibbuk, aku cinta sama kamu Mu'ad. La tada'anna dubura kulli sholatin, jangan pernah kau tinggal setiap selesai sholat, termasuk rangkaian dari zikir sholat, bacalah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itu kan fatwa aneh ya, kita ikuti ulama yang mayoritas saja. Nah mumpung kita bahas sholat, ada bacaan sholat yang zikir setelah sholat yang penting sekali, meskipun tidak kita baca tapi jangan lupa dibaca. Maksudnya tidak kita baca secara jamaah, yaitu apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Itu penting sekali. Hadisnya kan Masya Allah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, ja'a fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bina'imil muqim. Ya Rasulullah, ini orang-orang bi ajril azim wa na'imil muqim, orang-orang kaya ini Masya Allah pahalanya gede-gede, pahalanya besar-besar, mereka itu orang-orang kaya. Terus Nabi, kenapa memang? Nusalli yasumun yusalluna kama nusalli, mereka itu sholat persis kayak kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga puasa kayak kita puasa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq, tapi giliran mereka sodakoh kita nggak bisa Nabi, lah ke PCC. Kita nggak bisa sodakoh. Wa ya'tikuna wala na'tik, mereka bisa memerdekakan hamba sahaya, banyak yang dimerdekakan, kita boro-boro merdekakan Nabi.
nggak punya duit. Nah kita kan kalah. Jadi ngeluhnya bukan ngeluh nggak punya pekerjaan, ngeluhnya tidak bisa beramal kayak orang-orang kaya itu. Lalu Nabi mengatakan, maukah aku ajarin sesuatu yang dengan sesuatu ini kamu mengalahkan mereka orang-orang kaya itu, dan kamu akan mengalahkan orang-orang sesudahmu, kecuali orang-orang yang beramal seperti amalmu. Apa itu Rasulullah? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbirun. Bacalah tasbih, bacalah tahmid, bacalah takbir masing-masing 30 kali dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat. Semangat, pahalanya besar. Akhirnya para fakir miskin dibaca semuanya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidak pernah tinggal. Setelah sekian waktu datang lagi, ya Rasulullah, wahai Nabi, orang-orang kaya dengar yang kita baca, mereka pun membaca apa yang kita baca. Sekarang orang-orang kayanya ikut zikir, Nabi kayak kita, subhanallah, alhamdulillah akbar. Terus gimana lagi Nabi? Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi zikir itu usahakan tidak terlupakan, subhanallah. Jadi rangkaian zikir kita, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, itu belum selesai, Pak. Baca lagi ayat kursi, baca subhanallah, baca doa, baru selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas nyari rezeki halal, I'lam anna talabal halali fardun ala kulli muslim. Ini Imam Jamaluddin Al-Maqdisi, beliau mengatakan mencari rezeki halal itu wajib bagi setiap muslim. Wajib, Pak. Kita ini harus nyari rezeki halal tuh, harus. Enggak boleh enggak. Maka para suami nyari rezeki halal itu ibadah, melaksanakan perintah Allah. Allah memuji di beberapa ayat nih, waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari untuk nyari penghidupan. Tuh, Allah sudah kasih sinyal. Kemudian waja'alna lakum fiha ma'ayish, aku jadikan di dunia tempat mencari hidup, mencari kerja. Bahkan ada ayat dalam Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang halal dan kemudian beramallah soleh. Di sini dikatakan amara bidzalika qabla al-amal. Yang perlu diperhatikan dalam ayat di atas, Allah memerintahkan makan halal, baru kemudian memerintahkan melakukan amal soleh. Saking pentingnya nyari rezeki halal itu. Jadi ayatnya nggak dibalik, bukan ya ayyuhar rusulu i'malu sholihan wa kulu minat thayyibat, bukan begitu ayatnya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, wahai para rasul, makanlah yang halal. Dari mana makan halal? Ya nyari rezeki halal. Baru kemudian wa'malu sholihan, lalu beramallah amal soleh. Berarti ini sangat penting mencari rezeki yang halal. Disebutkan dalam satu riwayat, ada satu riwayat Bapak Ibu ya, thalabul halali jihad, mencari halal itu jihad. Ada lagi innallaha yuhibbul abdal muhtarif, sesungguhnya Allah itu cinta dengan hambanya yang bekerja. Nah, jadi anak-anak kita suruh kerja, bukan berarti suruh kerja itu, wih dunia baik sih dipikir, ini wajib. Apalagi kalau dia punya tanggungan anak, punya tanggungan istri, punya tanggungan anak, punya tanggungan istri. Maka yang penting itu niatnya benar ketika nyari rezeki yang halal itu. Ada riwayat satu hadis, man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi ba'atsallahu yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Barang siapa nyari harta Pak, halalan dengan cara halal, nyari harta dengan cara yang halal, kemudian
Motivasinya apa? Nyari harta yang halal itu. Nah, diterangkan oleh hadis Nabi ini, isti'fafan anil mas'alah. Yang pertama, untuk menghindarkan dirinya dari minta-minta. Minta tetangganya, minta DKM, Pak Haji ada program sosial poten. Enggak mau begitu, enggak mau minta-minta. Wa ta'attufan wa sa'yan ala ahlihi, dan untuk menafkahi anak istrinya ataupun orang tuanya. Orang tua kita, Bapak Ibu, kalau sudah tidak mampu lagi, kita anaknya wajib ngasih nafkah. Kemudian nafkah anaknya sudah, nafkah istrinya sudah, nafkah bapaknya pun sudah. Kemudian wa ta'attufan ala jarihi, untuk membantu tetangga dan saudaranya. Dibantu, tetangganya dibantu. Apa dampaknya orang yang begini amaliyanya? Ba'asallahu yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah, wajahnya bersinar terang seperti rembulan bulan purnama. Wih, amin ya rabbal alamin. Tambah semangat bapak-bapak ini kerjanya nih. Wih, ya Pak, kerja. Nah, tapi kalau motivasinya salah, nah, jangan sampai. Diterangkan di redaksi berikutnya, man talabad dunya halalan. Barang siapa nyari harta halal, halal ini Pak, nyarinya halal, tapi motivasinya yang salah. Mukathiron, mufakhiran, muraiyan. Motivasinya satu, numpuk-numpuk harta doang. Yang kedua mufakhiron, sombong-sombongan. Yang ketiga muraiyan, riya, pamer. Laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban, maka nanti di hari kiamat Allah akan murka dengan orang ini. Jadi orang yang berangkat kerja itu yang menilai Allah, ini betul-betul ibadah atau sekadar numpuk-numpuk duit, hanya Allah yang tahu. Nah, maka ini perlu kita tahu ilmunya. Berarti setiap kita nyari rezeki diniatkan betul-betul tadi untuk mencari ridho Allah, ngasih nafkah anak istri. Bahkan Nabi pernah bersabda, hadis sahih, sebaik-baik harta itu 3. Sebaik-baik dinar itu ada 3. Yang pertama adalah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya. Yang kedua, dinar yang diinfakkan untuk kendaraannya dalam rangka berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, dinar yang diinfakkan untuk sahabat-sahabatnya yang sedang jihad di jalan Allah. 3 itu yang menjadi apa? Perlu kita perhatikan. Yang ditaruh di atas oleh Nabi apa Pak? Dinar yang digunakan menafkahi anak istrinya. Itu yang paling taruh di atas, kata para ulama. Itu yang perlu diperhatikan. Memang ada 3. Untuk nafkah, untuk kendaraan jihad, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Itu harta yang terbaik. Dan yang apa? Yang unik adalah ketika menafkahi keluarga itu ditaruh di atas. Maka itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Qila li Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, yaitu kalau ada mazhab Hambali, beliau ini ulamanya, pimpinannya Ahmad bin Hanbal. Ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Ditanya, Imam, bagaimana pendapatmu tentang orang yang di rumah saja atau di masjidnya saja, lalu dia berkata, saya enggak kerja apapun sampai nanti rezekinya datang sendiri. Nah, faqala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, hada rajulun jahilal ilm, ini orang bodoh nggak ngerti ilmu. Itu komentar beliau, ini orang bodoh nggak ngerti ilmu. Ama sami'a qaulan nabi, apakah dia tidak dengar sabdanya Nabi, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku di bawah bayangan-bayangan tombakku. Bekerja. Nabi kan pedagang Bapak Ibu ya, Rasulullah dagang. Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Adam alaihi salam harrasan. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Adam alaihi salam itu harrasan, petani.
Wa Nuhun tujaron, Nabi Nuh itu pedagang. Wa Idris khayyatan, Nabi Idris itu tukang jahit. Wa Ibrahim wa Lut zarra'in, Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu zarra'in, termasuk petani juga. Wa Saleh tajiran, Nabi Saleh itu pedagang. Bayangkan seluruh nabi itu punya profesi. Nabi Muhammad dagang. Umatnya di masjid, nggak mau kerja. Ada waktunya kita di masjid, Bapak Ibu ya. Ada waktunya kita harus ke masjid, ada waktunya kita harus berjibaku mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Lau qamatil qiyamah. Kenapa ini saya sampaikan Pak materi ini? Karena sekarang kan banyak PHK. Nyari rezeki itu susah. Nah, gimana caranya tetap komitmen nyari yang halal, jangan nyari yang haram. Jangan nyari yang haram. Bahaya kalau haram itu, bahaya. Coba, para ulama mengatakan begini Pak. Bahkan ada yang mengatakan ini hadis, tapi yang benar bukan hadis. Ini ucapan ulama. Tarkudanikin min haram, meninggalkan receh yang haram. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai daripada min samanina hajjatan ba'dal Islam, daripada haji sunnah 80 kali. Itu kata ulama dulu. Saya mending meninggalkan haram. Kalau disuruh milih ini ada dua pilihan, ninggalin haram atau haji 80 kali, haji sunnah, ninggalin haram. Saking hati-hatinya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wah, kita nggak bisa niru begini Pak ya. Beliau itu disuguhin oleh hamba sahaya, disuguhin, dimakan, suguhannya dimakan. Lalu hamba sahaya itu ngasih tahu, Abu Bakar, tahu nggak yang kamu makan tuh dari hasil apa coba? Emang kenapa? Itu hasil saya ngedukun waktu zaman jahiliyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung itu dimuntahkan, yang beliau makan itu dimuntahkan. Gara-gara dengar bahwa yang dimakan itu hasil dari perdukunan waktu zaman jahiliyah. Itu langsung dimuntahkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saking hati-hatinya orang-orang dulu dalam mencari rezeki yang halal. Makanya kullu lahmin nabata an sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram, maka yang utama untuk dia adalah neraka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, usaha yang haram itu bukan berarti tidak boleh kita makan saja, enggak. Termasuk digunakan untuk bangun rumah, termasuk digunakan untuk mobil, itu sama, haram hukumnya. Bukan berarti kok yang diharamkan dimakan doang. Kan hadisnya bicara pokoknya jangan makan barang haram, itu setiap daging yang tumbuh dari haram itu tempatnya neraka. Saya kan nggak makan, tapi untuk bangun rumah sama saja Pak, itu haram. Sama saja itu haram. Makanya kalau kita ingat waktu kita bahas zakat, di antara syarat zakat apa Pak? Islam, apalagi nisab, al-milkut tam, hak milik sempurna. Ini milik dia maka dizakati. Lalu bagaimana kalau ditanya, kalau duit korupsi dizakati nggak Pak Ustaz? Nggak ada bahasan zakat kalau duit korupsi, balikin itu korupsinya. Wah, dizakati aja Pak Ustaz ya untuk mensucikan. Nggak bisa, barangnya najis kok disucikan. Yang disucikan itu barang suci, cuma mungkin kecampuran kotoran dikit tanpa sadar, nah itu disucikan. Oh, ini barangnya najis kok. Maka kalau duit korupsi, apakah ada zakat? Nggak usah pakai zakat, balikin korupsinya itu, harus dibalikin. Maka fatwanya Imam Ghazali, kalau tidak salah fatwanya Imam Ghazali, kalau kita pernah zalim harta, kita pernah ngerampas tanah orang, lalu kita taubat kepada Allah, itu tanah balikin kepada orangnya tersebut. Orangnya udah meninggal, balikin ke keluarganya, ahli warisnya. Tanahnya plus hasilnya, balikin semua. Lalu orangnya sudah nggak ada, orangnya sudah wafat, turunannya juga nggak ada semuanya. Serahkan kepada kemaslahatan umat.
bawah ke Pak DKM. Pak DKM, ini harta saya. Harta apa ini Pak? Harta orang jelas. Saya taubat, kan ahli warisnya udah nggak ada, ini nggak ada, mau saya kemanakan? Udah, itu kalau tidak salah fatwanya berikan kepada kemaslahatan umat untuk bangun jalan RT, masjid butuh dana, kemaslahatan umat dikasih. Itu namanya harta tidak bertuan itu Pak. Karena hak orang yang ahli warisnya sudah sama sekali tidak ada, harus dibalikin. Jangan dibahas zakatnya berapa, balikin semua itu. Nah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama lagi mengatakan begini, kalau rezeki kita itu haram, maka jasad kita ini akan cenderung maksiat terus. Itu dampaknya. Kalau yang kita konsumsi itu haram, atau yang kita pakai itu haram, yang kita gunakan itu haram, maka jasad kita, jasmani kita akan terus ngajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'am aba, sadar atau tidak, itu akan terus ngajak maksiat kepada Allah. Makanya kan ulah orang sekarang itu aneh-aneh. Orang sekarang itu aneh-aneh. Ya bisa jadi itu bersumber dari rezeki yang tidak halal. Rezeki yang tidak halal. Nah, kemudian ada Abdullah bin Mutrif, beliau mengatakan, kamu akan ketemu dua orang, kata beliau. Yang satu ahli sholat sunnah maksudnya, kalau sholat ibadah wajib gak usah ditanya, ahli tahajud, ahli puasa sunnah. Tapi yang satu lagi gak seperti dia, sholat sunnahnya gak seperti dia, puasa sunnahnya gak seperti dia, tapi yang kedua lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Lil wara, karena yang nomor dua ini lebih hati-hati, lebih teliti kalau masalah mencari rezeki. Masya Allah. Maka semoga kita dikuatkan oleh Allah untuk mencari rezeki yang halal dan jangan tergiur untuk nyebrang ke yang haram. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini dibahas dalam pembahasan ini. Ada orang yang mengatakan, waqad idda'a katsiru minal juhal adamal halal. Orang-orang bodoh banyak yang mengaku-ngaku, banyak yang mengatakan bahwa zaman ini udah nggak ada yang halal, semua haram. Lam yabqa minhu illal ma' wal furat. Yang halal cuma air doang sama sungai Furat. Ini orang Irak zaman dulu. Wal hasisun nabat, dan rerumputan doang yang halal, semuanya haram. Kata beliau, ini adalah orang bodoh. Kenapa? Nabi sudah jelas mengatakan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Kita tinggal pilih yang halal atau pilih yang haram. Maka semoga kuat, kuat meninggalkan yang haram ini, kuat. Nah, memang kita kan sering dikritik Bapak Ibu ya. Orang Islam ini kalau dengar babi itu langsung nggak mau. Tapi kalau duit korupsi mau. Nah ini salah. Dua-duanya haram, babinya haram, korupsinya juga haram. Meskipun barangnya itu halal. Nah makanya kenapa kita itu kalah dengan, katakanlah dalam tanda kutip, kalah dengan negara-negara non muslim? Ya karena orang Islamnya tidak komitmen. Ada negara non muslim seperti Jepang, anti suap, ya maju negaranya, maju negaranya. Korea Selatan anti suap, maju, presidennya nyuap aja langsung mundur. Jadi budayanya bagus, budayanya itu sesuai dengan yang kita miliki, ajaran yang kita miliki, makanya bagus. Dan kita korupsinya jalan, suapnya jalan, ya nggak maju-maju Bapak Ibu ya. Nah ini karena kita salah, Maka sebenarnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti dampaknya positif untuk kita semua. Seluruh larangan Allah pasti dampaknya negatif.
Kalau mereka non muslim itu melakukan karena motivasi pengen hartanya maju, negaranya maju. Kalau kita enggak, motivasinya iman kepada Allah. Beda. Mereka hanya yang dipikirkan bagaimana caranya negaranya maju, hebat. Ya memang itu caranya. Tinggalkan yang haram ya. Kita bukan hanya itu motivasinya, ini bagian dari ibadah kepada Allah. Maka coba kalau kita teliti Bapak Ibu ya, kalau ada musibah itu pasti ada maksiat yang kita lakukan, yang kita sepelehkan. Contoh kemarin kan tidak lama ini ada kasus mutilasi kan di Gunung Sari nih. Kan kita kaget, Masya Allah, Gunung Sari ya, Serang ada begitu. Setelah diungkap oleh kepolisian, dirilis kronologinya, apa ternyata bermula dari pergaulan laki perempuan yang tidak halal. Bermula dari perkawanan, kan pertemanan, tidak menjaga aurat, tidak menjaga adab Islam. Akhirnya apa? Berzina. Setelah zina, siapa yang susah? Dua-duanya susah. Akhirnya sampai dibunuh oleh yang laki-laki. Itu berawal dari melanggar aturan Allah. Yakin Pak, seluruh yang dilarang oleh Allah pasti berdampak susah. Susah untuk pelakunya, susah untuk masyarakatnya. Susah untuk masyarakatnya. Masyarakat gak mau pakai busana muslim, yang susah kita semua nanti. Ibu-ibunya khawatir, terus suami saya gimana nanti ya di tempat kerjanya ya. Anak-anak saya gimana nanti pergaulannya, yang ditonton apa ya, pusing kitanya. Kenapa kita pusing begini itu? Karena ajarannya Allah sudah kita tinggalkan. Allah bikin kita susah semuanya. Makanya kan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri bertakwa kepada Allah, aku akan bukakan keberkahan langit dan bumi, kata Allah. Nah ini yang belum bisa kita amalkan. Orang-orang dulu bisa mengamalkan. Kita bukannya selalu nostalgia dengan sejarah. Sejarah membuktikan orang-orang dulu itu jaya. Kenapa? Takwanya kepada Allah luar biasa. Maka keberkahan langit dan bumi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga makin hari kita makin kuat imannya. Amin ya rabbal alamin. Kita jauhi yang haram, kita ambil yang halal. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu ketika nyari nafkah, khususnya para suami, yang wajib masih nafkahkan suami ya Ibu ya. Nah, kalau ibunya disuruh oleh suaminya, udah kamu di rumah jagain anak, atur rumah tangga, wajib ngikut. Wajib ngikut. Kamu resign saja, saya yang kerja, wajib ikut itu. Karena imam keluarga adalah suami. Kalau suaminya mengizinkan ya terserah. Tapi tanggung resiko sendiri nanti. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.